untuk menghadapi politik 2024, organisasi Nahdlatul Wathon bergabung di Partai Gerindra. Nggih, Partai Napi jamaah? Gerindra. Partai Napi? Gerindra. Partai Napi? Gerindra. Yang minta PDIW berani menyuarakan Partai Gerindra. Ya, semua pengurus harus berani. Kalau tidak berani, mundur jadi pengurus. Mulai dari tingkat Dewan Mustasyar sampai dengan ranting harus berani menyuarakan Nahdlatul Wathon berada di Partai Gerindra. Berani? Berani. Jamaah jadi saksi. Ya. Bakar petis, langsung petis. Jaya wal buka, Rabbana ya dan ya wal bina, usyur liwa anamatil waqan, wa Rabbana ada iman minal bidan wa وانصرهم في العشاء والبكاء ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشر لواءنا ظاهر وقار وقضى دائما من البداية واهدي رجالها على السنن وانصرهم بالعشاء والبكاء. حيوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengajian pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA selaku Khatib Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, dan kepada beliau dengan hormat disilakan. Ini kata ahli para sufi mengatakan ini ya iman dicintai. Mudah manggil saya seperti itu. Jadi nanti kalau ketemu dengan saya jangan panggil lalu jangan ya. Nanti dikira panggil lalu itu. Lalu kata Muna, kalau ada pengajian, ada masyarakat sana, kasih tahu mereka semua bahwa saya sangat mencintainya, saya ingin hadir. Karena itu, tolong sampaikan salam saya. Nah, adik-adik sudah bisa menjawab salam. Alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang dihormati Umuna Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid,
Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Amin. Allahumma amin. Yang hormati rekan-rekan pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting. Yang saya hormati pengurus Dewan Mustasar, pengurus besar Nahdlatul Wathon di sini dihadiri oleh Khatib Am, pengurus besar Nahdlatul Wathon. Yang saya hormati rekan-rekan alumni Madrasah Sholatiyah, yang saya hormati rekan-rekan Masyhur Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani. Yang saya hormati di sini ada bapak kita semua di Lombok Barat, Bapak Dr. Haji Zaini Aroni beserta putra beliau dan keluarga, para tokoh, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini yang perlu kami diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di acara silaturahmi pengurus besar Nahdlatul Wathon di Pondok Pesantren Darul Mustafa Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah yang ucapkan terima kepada pengurus pondok beserta semua jajarannya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah dari awal tadi pengajian sambutan sudah banyak, sudah lengkap semua. Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kemudian dilanjutkan oleh Umuna, beliau mendirikan 800 madrasah. 800 madrasah. Makin ini baru ada penambahan 100 madrasah sehingga berjumlah 1.600 madrasah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita harus bersyukur sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai murid-murid dari ini Al-Maqrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Karena dengan keramatan beliau dan dengan doa beliau, dengan keberkahan beliau, alhamdulillah setiap yang melangkah di sebuah provinsi mendirikan pengurus organisasi di provinsi yang baru, selalu penduduk setempat minimal menyumbang 1 hektar tanah. 1 hektar? Ada di sini nyumbang 1 hektar jemaah? Dan setiap kita pelantikan, alhamdulillah langsung kita mengadakan peletakan batu pertama Madrasah Nahdlatul Wathon. Di semua tempat yang bentuk pengurus wilayahnya selalu kita mempunyai madrasah. Kita langsung mempunyai pantai asuhan, kita langsung mempunyai asrama dan lain sebagainya. Semuanya itu karena keberkahan, semua itu karena karamat dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Karena beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon karena ketaatan beliau kepada guru beliau Syekh Hasan Masyad. Jadi beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon karena perintah dari guru beliau Syekh Hasan. Beliau dengan samina wa ta'nanya mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Dulu beliau pertama kali berada di Nahdlatul Ulama dan membawanya ke Lombok, ke Nusa Tenggara Barat. Ini Maulana Syekh membawanya. Kemudian karena perintah dari guru beliau, karena ketaatan beliau kepada guru beliau, akhirnya beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Sebelum itu beliau mendirikan, sudah disampaikan tadi, yang beliau dirikan bukan pondok pesantren pertama kali, itu pesantren, tempat mengaji yang berada di Gideng Desa. Itu yang beliau dirikan, sebuah pesantren yang makin tanah itu, pesantren itu dijaga oleh ketua wilayah karena nama beliau makin di sana Tuan Guru Khairul Fatih. Beliaulah yang menjaga makin tempat itu. Itu pertama beliau pulang dari Mekah, itu yang beliau dirikan pesantren Al-Mujahidin. Dari pondasinya, dari temboknya semuanya masih utuh sejak zaman didirikannya sampai makin tidak pernah dirubah. Yang baru yang diperbaiki hanya atapnya saja. Kalau tunggu kami mau lihat bisa izin di Tuan Guru Fatih, masih utuh itu semuanya. Kemudian barulah beliau mendirikan Madrasah NBDI untuk laki-laki, kemudian mendirikan lagi Madrasah NBDI untuk putri, untuk perempuan. Kemudian karena perintah guru beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Jadi hanya ada satu organisasi yang beliau dirikan adalah organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah makin sudah tersebar di 34 provinsi, ya, sudah tersebar di 34 provinsi dan berada di 5 negara.
Di pilihan negara jamaah? Berada di 5 negara. Insya Allah pada tahun 2022 ini kita yang akan menambah lagi di 4 negara. Jadi berjumlah 9 negara. Jadi Nahdlatul Wathon insya Allah tahun 2022 akan berada di 9 negara. Itu yang disuruh berangkat untuk melantik insya Allah. Kita cari waktu untuk melantik semuanya dan insya Allah kita akan berkunjung ke tempat-tempat pejuang Nahdlatul Wathon, bukan hanya yang berada di Nusantara tapi yang berada di luar negeri. Alhamdulillah. Itulah perjuangan kita di Nahdlatul Wathon, sebuah perjuangan kita lakukan dengan ikhlas. Kita lakukan dengan niat yang baik. Sebuah niat tidak akan bisa terlaksana dengan baik sebelum kita mulai dari hati. Yang selalu menyampaikan di Majelis Dakwah Hamzah Madi 2 sejak tahun 2016 sampai hari ini, yang selalu menyampaikan mulailah berjuang dari hati. Mulailah menjalankan sesuatu dari hati. Tidak bisa hanya bilang ikhlas, tidak bisa hanya bilang yakin tanpa dimulai dari hati. Hati kita dulu yang harus kita benahi, hati kita dulu yang harus baik, barulah kita bisa bilang yakin, ikhlas, istiqomah. Trilogi perjuangan di organisasi Nahdlatul Wathon ada berapa? 3. Yakin, ikhlas, dan istiqomah. Kalau sudah yakin, ikhlas, istiqomah, insya Allah kita akan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu bukan dikarang oleh Umuna, bukan dikarang oleh Zainuddin Sani, bukan. Oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau buktikan, beliau ajarkan kita bagaimana ketaatan beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon dengan perintah dari guru beliau. Guru beliau menyuruh beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Begitu juga kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai jamaah, sebagai pencinta, terlebih lagi menjadi pengurus di organisasi Nahdlatul Wathon, harus benar-benar berpegang kepada sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, yang bacakan wasiat dari beliau, organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak ditaati, itu namanya bernafsu-nafsu membakar diri. Banyaklah orang tersesat jalan. Makin ini banyak orang tersesat jalan, jamaah. Anak-anakku bisa diperhatikan. Banyaklah orang tersesat jalan, mengaku diri Nahdlatul Wathon, padahal ia di luar barisan, tidak seturut garis pimpinan. Ini sangat banyak yang terjadi, tapi mudah-mudahan mereka ini kembali ke garis organisasi Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan bareng-bareng doain bareng-bareng berdoa. Mudah-mudahan alhamdulillah pada tahun ini kita akan mengadakan zikrol pada bulan Juni. Bulan depan ini ada zikrol di Ma'had. Kemudian setelah 2 tahun kita tidak mengadakan hultah madrasah NWDI. Pada tahun ini kita akan mengadakan hultah madrasah NWDI. Insya Allah antara bulan Juli atau Agustus kita akan mengadakan. Jangan hilaf lungguh, yang kita adakan adalah hultah madrasah NWDI yang didirikan oleh Ninida Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ingat belum Paham Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Tadi ada pesan dari Ketua Daerah Lombok Barat juga untuk kita bersama-sama, sudah disampaikan oleh Sekjen tadi, untuk bersama-sama kompak untuk mendirikan kantor pengurus daerah Kabupaten Lombok Barat di PDNU-nya. Yang punah semua kita di sini kompak, baik itu pengurus, jamaah, cabang, anak cabang, para tokoh, para sepuh yang ada di Lombok Barat bersama-sama untuk mendirikan kantor PDNW Lombok Barat. Begitu juga alhamdulillah untuk kantor untuk PDNW Lombok Timur yang pertama kali ada, kemudian PDNW Lombok Barat sampun, dan PDNW NTB insya Allah peresmiannya tanggal 1 Juni kata ketua wilayahnya. Kita akan meresmikan kantor. Yang tidak akan berpanjang jemaah, yang singkat saja karena sudah siang juga. Yang minta kita semua menjaga kompakan kita kompak, utuh, bersatu. Ingat pesan ini Maulana Syekh, jaga NW,
jaga NWM bahasa beliau di akhir hayat beliau. Di saat beliau akan meninggal, beliau meminta kita menjaga NW. Yang pertama beliau pesan adalah jaga NW. Yang kedua beliau pesan jaga Ma'had. Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon Bi'anya. Itu yang beliau minta juga. Dan yang ketiga, Nabi bahasa beliau, apa-apa yang kamu kerjakan musyawarahkan dengan Siti Raihan. Ada 3 poin pesan beliau sebelum beliau meninggal. Jadi kita disuruh jaga ilmu. Dan alhamdulillah untuk menghadapi politik 2024, organisasi Nahdlatul Wathon bergabung di Partai Gerindra. Nggih, Partai Nabi jamaah? Gerindra. Partai Nabi? Gerindra. Partai Nabi? Gerindra. Nggih. Yang minta PDNW berani menyuarakan Partai Gerindra. Ya, semua pengurus harus berani. Kalau tidak berani, mundur jadi pengurus. Semuanya. Mulai dari tingkat Dewan Mustasar sampai dengan ranting harus berani menyuarakan Nahdlatul Wathon berada di Partai Gerindra. Berani? Berani. Jamaah jadi saksi. Ya, 24 jam yang terima laporan dari bumi. Di acara apapun kita warga Nahdlatul Wathon, kita menjaga meruah organisasi Nahdlatul Wathon, kita disuruh jaga organisasi Nahdlatul Wathon oleh pendirinya, kita harus berani menyuarakan. Itulah kita sebagai kader Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah 6 kader dari organisasi sudah tergabung di Partai Gerindra. Hanya pemberitahuan kepada Pulgu Sami. Yang pertama menjadi penasehat ke Katib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Beliau juga calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Kita lihat suara Lombok Barat mungkin. Kita lihat suara Lombok Barat untuk DPR RI-nya kemana arahnya. Kalau ada yang hilap-hilap, nanti Tiang juga hilap sebagai ketua umum. Bisa Tiang hilap juga nih. Kalau Pelunggu hilap, Tiang juga hilap. Dan yang kedua yang masuk di wakil ketua di provinsi itu Haji Samsurijal. Kemudian lalu Sifa Unupus, ketua Pimpus Muslimat, masuk jadi wakil ketua. Juga dengan Lale Yakut Nafis, kakak Tiang di Pimpus PGNW juga menjadi wakil sekretaris di partai. Begitu juga ada nama Khairul Anwar dari Lebah NW, dari Lembaga Advokasi Nahdlatul Wathon, masuk jadi wakil sekretaris. Kemudian yang di wakil bendahara juga lalu Fauzi Haryadi. Ada di sini hadir wakil sekjen. Wakil 1 Sekjen PBNW, dan akan nyalon dari Partai Gerindra untuk DPR Provinsi mungkin dari Kota Mataram, bukan di Lombok Barat, Kota Mataram. Jadi bukan hadirnya di sini. Jadi kita minta semua ya, terlepas misalnya ada pengurus kita yang menjadi PNS, tidak apa-apa kita menyuarakan, kita ini orang NW. Ini tugas organisasi, jangan takut dipecat. Nggak ada dipecat, kalau dipecat nanti yang maju. Ini tugas berorganisasi dan tanggung jawab kota umum. Semua pengurus organisasi tidak ada nama PNS, tidak ada nama PNS. Tanggung jawab yang sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon akan berhadapan dengan pemerintah kalau sampai ada teguran. Karena ini kita membicarakan masalah organisasi. Setiap kita berbicara kita hanya bicara bilang NW makin tergabung di Partai Gerindra, ya enggak? Apakah itu menyalahi aturan? Tidak, yang rasa. Karena kita menyebut organisasi, kecuali jamaah kita ke Partai Gerindra enggak? Lain. Kita menyebut organisasi kita dulu. Kita berada di organisasi Nahdlatul Wathon, kita harus berani menyebut. Tidak ada takut dari pengajian kecil sampai pengajian besar. It's okay, tidak apa-apa, disebut saja. Disebut saja. Ya, jelas nih jamaah nih. Ibu-ibu jelas nih. Kita berada di Partai Nabi. Yang akan terus menyuarakan dimanapun karena tanggung jawab yang sebagai ketua umum. Ya tanggung jawab semua pengurus. Apapun jenjangnya.
lembaga, otonom, tuan guru, tokoh, semuanya bertanggung jawab. Karena ini sudah instruksi langsung dari organisasi Nahdlatul Ulama. Sampun tadi yang bacakan perlu wasiat lagi. Tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak ditaati. Itu namanya bernafsi-nafsi, bernafsu-nafsu membakar. Sudah jelas niki wasiat ini Maulana Syekh yang dibuat oleh ini Maulana Syekh oleh pendirinya menyuruh kita menjalankan instruksi. Manggil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta Tunggu Sami menginstruksikan Tunggu Sami untuk menyebut Partai Gerindra, ya harus disebut. Tidak ada nama takut. Kita hidup di dunia ini sama. Yang membedakan kita hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak takut sama siapa-siapa. Yang takut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang akan membuat kita masuk surga itu kita sendiri, amal ibadah kita sendiri. Bagaimana ketaatan kita? Belum kami yakin kepada diri Maulana Syekh. Tadi yang bercerita bagaimana diri Maulana Syekh mendoakan warga Nahdlatul Ulama baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, didoakan agar masuk surga bighairi hisab. Dia menonton selalu setiap pengajian beliau. Beliau selalu berdoa. Dari sekian ribu jamaah, dari sekian ratus jamaah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah yakin, ya nanti yang kita ragukan lagi. Yang mengatakan begini bukan nabi-nabi, Ampure, karena tanggung jawab tiang. Tanggung jawab tiang bukan hanya di hadapan Tunggu Sami, tanggung jawab tiang bukan hanya di dunia. Tanggung jawab tiang adalah di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama tiang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, apa tanggung jawab tiang? Kemana tiang ngajak jamaah? Itu tanggung jawab tiang, pertanggungjawaban tiang di akhirat. Tidak ada yang bisa membantu tiang, hanya pribadi tiang, amal ibadah tiang yang bisa membantu tiang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pengurus yang lain, semuanya juga bertanggung jawab atas jabatannya masing-masing. Baik di organisasi, baik di partai, baik di pemerintahan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Yang harus kita jaga adalah bagaimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu kita pikirkan. Jadi setiap yang mengambil sebuah kebijakan, sebuah keputusan di organisasi, yang selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti pertanggungjawaban saya? Bagaimana nanti pertanggungjawaban saya? Makanya kalau yang sudah menginstruksikan, tapi tidak ada yang menyebut kerenget ya. Siapapun itu, dari Dewan Mustasar sampai dengan ranting, di pengurus rata sama menurutnya. Yang membedakan kita di organisasi adalah Sami'na wa Ata'na. Di organisasi Nahdlatul Ulama yang membedakan kita adalah Sami'na wa Ata'na. Kita sampai mana kepada organisasi? Karena jelas ini Maulana Syekh menggariskan kita jaga LWM, jaga mahatme, apa pemegawai musyawarah nanti siti raiha. Sudah jelas garis di organisasi. Dan ada wasiat renungan masa pengalaman baru yang ditulis oleh Maulana Syekh. Berapa puluh tahun yang lalu beliau tulis. Tinggal bagaimana kita mengamalkan, tinggal bagaimana kita mengikuti. Di organisasi juga ada anggaran dasar dan ada anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama yang harus kita sama-sama jalankan, yang harus kita sama-sama taati. Kita harus taati, kan begitu. Maka kita artikan Sami'na wa Ata'na. Kami mendengar, kami setia. Kita mendengar, kita setia. Itu jawaban keluh Sami. Makanya selalu kita sampaikan, mari kita berjuang mulai dari hati kita. Mulai dari hati, tidak bisa hanya bilang nggih, tidak bisa. Lisanul hal laisa min lisanil maqal. Jadi lain di hati, lain di mulut itu tidak bisa jamaah, harus sama. Jadi jangan kita membohongi diri kita. Kita bisa membohongi diri kita, tapi kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat kita berjuang di Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Maulana Syekh. Kita yakini beliau seorang wali, seorang kutubul aqtab, kesayangan dari guru beliau Syekh Hasan Masad dan Syekh Amin Al-Qutbi. Itulah guru kita semua, itulah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Tinggal bagaimana kita taat saja jemaah. Bagaimana kita taat. Alhamdulillah, kita dalam berjuang harus selalu konsisten dengan apa perjalanan, dengan apa keputusan, dengan apa garis dari organisasi Nahdlatul Ulama. Kita harus amanah, harus amanah. Dalam berorganisasi juga ditekankan kita harus berakhlak.
Apa akhlak dalam berorganisasi? Ya ketaatan itu salah satu dari akhlak, salah satu dari etika. Etika itu ya akhlak. Etika itu ya adab. Kita harus beradab dalam berorganisasi. Warga Nahdlatul Wathon, pengurus organisasi Nahdlatul Wathon semuanya harus berakhlak, semuanya harus beradab. Harus dalam menjalankan roda organisasi harus beradab, harus berakhlak. Semuanya demi apa? Demi apa jemaah? Ya, demi menjalankan perintah dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Yang setiap memutuskan sesuatu yang harus berpikir setelah yang yakini, yang bismillahkan, baru yang membuat keputusan, baru yang telepon sekjen, begini keputusannya. Ayo dibuat, ayo dikerjakan, dikerjakan. Tidak semata-mata, saya begini sekarang kerjakan, enggak. Kita berpikir dulu, karena yang lebih memikirkan warga Nahdlatul Wathon, yang lebih memikirkan bagaimana umat, bagaimana santri, bagaimana tulak, bagaimana tolibat. Semuanya kita pikirkan dulu, barulah yang mengeluarkan keputusan. Dan ingat, keputusan kita menuju Partai Gerindra adalah keputusan dari Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Wathon, Umunah Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Bagaimana perkembangan organisasi ini sangat luar biasa. Pelungguh Sami makin pergi ke Kalimantan Timur, di calon ibu kota negara, di sana sudah Umunah mempunyai tanah 75 hektar. Kira jamaah? Dulu beliau beli. Belum ada keputusan dari negara, beliau sudah punya. Beliau sudah punya pondok pesantren, nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Syekh Zainuddin ada di Samarinda. Jadi di semua Kalimantan Timur sudah selesai sama beliau. Yang mau lanjutkan sudah tak perlu ada yang beli, tinggal yang bangun saja nanti. Semua beliau beli di Sulawesi, di Kalimantan, di semua beliau sudah beli tanah. Beliau berangkat dari Lombok ke sana selalu sepanjang perjalanan bisa perlu tanya Katib Am Dewan Mustasar. Yang beliau tanya sepanjang jalan kalau beliau tidak melihat madrasah, beliau bertanya di sini tidak ada madrasah, tidak ada sekolah SD, tidak ada. Pirajin tanah yang beliau tanya pertama kali berapa harga tanah. Dan beliau beli tanah, dan beliau minta ditransferkan, ini kita transferkan, beliau bayar. Bisa ditanya wakil sekjen 1. Setelah dia ditelepon, dia minta wakil sekjen 1 mengirim. Sekali dikirim ke Umunah, 500 juta kita kirim ke Umunah. Untuk beli tanah, untuk apa? Untuk Nahdlatul Wathon, untuk madrasah. Karena beliau berprinsip di semua titik itu harus pendidikan itu luar biasa, harus ada. Kalau pemerintah tidak mampu membuat, Nahdlatul Wathon harus membuat madrasah. Itu niat Umunah. Sangat luar biasa tidak jemaah? Makanya belum disuruh nyumbang sedikit untuk kantor pengurus daerah Dawet. Kita sama-sama membangun, sama-sama bergotong royong. Jangan gotong royongnya cuma menyumbang saja di saat gotong royong ngecor dan lain sebagainya. Mari sama-sama rame-rame, insya Allah cepat dia jadi. Kantor pengurus daerah Lombok Tengah dikit 8 bulan dia jadi 3 lantai 8 bulan. Karena apa itu? Kompak, utuh, bersatu. Kuncinya dalam organisasi ini kebersamaan. Kita harus mau bersama. Kita harus mau bersama. Tidak ada saling talonate dan lain sebagainya, itu harus dibuat. Makanya yang bilang kemarin di peresmian kantor PD NW Loteng, kalau ada ego di hati kita dibuang. Ego itu tidak bisa dipakai untuk berorganisasi. Adanya apa kalau ada ego, kita akan saling sikut. Semua kita mau tampil di depan. Mari, yang mencatat amal ibadah kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjakan saja biar orang tidak tahu. Kerjakan sebagai tugas kita, walaupun kita tidak menjadi pimpinan, kerjakan saja. Yang penting semuanya untuk Nahdlatul. Ini yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Mungkin yang tidak akan perpanjang lagi, tidak perlu kita saling meragukan dalam berorganisasi. Niki Ketua PD NW Lombok Barat sudah luar biasa, beliau berjuang. Tinggal bagaimana pengurus kami saling support, seperti istilah beliau, saling support. Saling support bersama-sama untuk kemajuan
organisasi Nahdlatul Wathon di Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah, sekali lagi di mumpung bulan Syawal nanti kita mengucapkan minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin. Yang mohon maaf atas segala hilaf tiang selama memimpin di organisasi Nahdlatul Wathon. Mungkin ada salah tiang, mungkin ada keputusan tiang yang memberatkan pelunggu, tapi insya Allah semua keputusan itu untuk kebaikan kita semua. Tidak ada untuk pribadi tiang, semuanya tiang serahkan untuk organisasi kita tercinta, organisasi Nahdlatul Wathon. Sampun itu jamaah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah.